Half a meter and back to center. What? It's completely harmless. One. Yikes! Test complete. Preparing to power. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita nostalgia nih dari film Marvel. Dan siapa dari kalian yang suka superhero Iron Man? Karena di cerita kali ini akan diceritakan film yang berjudul Iron Man 1. Di cerita kali ini kita akan diperlihatkan awal mula Tony Stark membuat baju besi pertamanya sebelum ia membuat baju besi atau kostum Iron Man. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan rombongan mobil tentara sedang menuju ke suatu tempat yang ternyata mereka mengawal Tony Stark, si jenius pencipta senjata yang akan mendemonstrasikan senjata terbarunya. Tiba-tiba mobil di depan mereka meledak. Seketika para tentara maju nih untuk menghalau musuh. Sedihnya tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Jadi Tony melarikan diri. Malangnya ia terkena misil buatannya sendiri, lalu ditangkap dan dijadikan sandera oleh sebuah kelompok penjahat bernama Ten Rings. Setelah itu alur mundur nih, menceritakan awal berdirinya Stark Industry, yaitu perusahaan senjata yang dibuat oleh Howard Stark, ayahnya Tony, hingga suatu ketika Howard meninggal. Lalu Stan sahabatnya yang melanjutkan perusahaannya. Namun begitu Tony berusia 21 tahun, ia diangkat sebagai CEO. Berkat kejeniusannya, Stark Industries semakin maju, bahkan mendapatkan penghargaan militer yang diwakilkan oleh Rhodes, seorang letkol sekaligus sahabatnya Tony. Herannya Tony tidak datang, jadi Stan yang menggantikannya, sekaligus memberitahu para tamu kalau Tony sibuk kerja, padahal ia lagi bersenang-senang di kasino bersama para wanita. Setelah itu seorang wartawan bernama Kristen menghampirinya, lalu mengajukan pertanyaan tentang senjata buatannya. Di situ Tony yang seorang playboy justru mengajak Kristen ke rumah mewahnya, di mana di pagi harinya Tony pergi begitu saja, meninggalkan Kristen yang diusir oleh asisten Tony bernama Pepper Potts. Sementara Tony sedang sibuk di bengkelnya, tidak lama Pepper datang lalu melaporkan kalau Tony harus berangkat ke bandara saat ini juga. Kemudian Tony berangkat ke bandara, di mana Rhodes sudah menunggu selama 3 jam. Ia pun memarahi Tony karena tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi Tony mengajaknya minum untuk berbaikan. Tidak berapa lama mereka tiba di Afghanistan. Lalu Tony mendemonstrasikan rudal terbarunya pada skuad militer US yang ia beri nama rudal Jericho. Setelah itu Tony dibawa nih ke pangkalan. Namun di tengah jalan terjadi penyerangan oleh Ten Rings yang mengakibatkan Tony terluka di bagian jantungnya. Syukurnya ia selamat dengan cepat melepas alat penunjang hidupnya. Sampai ia ditegur oleh seorang pria bernama Yinsen, membuat Tony menyadari ada alat aneh di dadanya. Barulah Yinsen menjelaskan kalau Tony selamat berkat tindakan operasinya. Apabila terlambat, serpihan peluru bisa menembus ke organ vitalnya. Jadi sementara waktu dadanya dipasang elektromagnetik dari aki mobil untuk mencegah kerusakan di jantungnya. Tiba-tiba anggota Ten Rings masuk. Seketika Yinsen menyuruh Tony mengikuti arahannya karena ia mengerti bahasa Persia, di mana pasukan Ten Rings meminta Tony membuat rudal Jericho. Dengan tegas Tony tolak nih. Akibatnya ia disiksa secara perlahan, lalu diperlihatkan senjata milik Ten Rings yang diambil dari Stark Industry, membuat mereka yakin kalau Tony bisa merakit rudal Jericho. Bahkan dijanjikan kebebasan jika berhasil membuatnya. Namun lagi-lagi di sini Tony menolak. Jadi Yinsen menyadarkan Tony kalau karyanya berada di tangan pembantai.
Seketika Tony tersadar dan meminta Ten Rings membawakan peralatan untuk merakit rudal Jericho, sekaligus diawasi oleh pasukan Ten Rings lewat CCTV. Herannya Tony membuat hal lain dengan Palladium. Di situ ia dibantu oleh Yinsen yang ternyata seorang dokter dari kota Gulmira, Afghanistan. Tidak lama alat ciptaan yang dibuat Tony jadi nih, yaitu arc reactor untuk jantungnya, sekaligus baju besi untuk kabur dari sini. Yang mana dari CCTV terlihat dada Tony bercahaya, sehingga Raza pemimpin Ten Rings menyadari kalau Tony tidak membuat rudal. Saat itu juga ia menghampiri Tony dan mengungkapkan ketidaksukaannya apabila Tony melenceng dari pekerjaan, karena Raza ingin memiliki senjata mutakhir Stark Industries supaya bisa menguasai negeri. Bahkan sampai mengancam Yinsen untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Dengan cepat Tony mencegahnya karena masih membutuhkan Yinsen sebagai asisten, sehingga Raza memberinya waktu sampai besok untuk menyelesaikannya. Hingga Tony tidak terpantau dari CCTV, jadi Raza mengutus anak buahnya ke penjara, di mana Yinsen sedang memasang alat di armornya Tony, lalu mendownload sumber energi baju besi. Bersamaan anak buah Raza terkena bom yang dipasang oleh mereka, sehingga pintu penjara terbuka lebar, sedangkan proses download masih berjalan. Jadi Yinsen maju demi menghalau pasukan Ten Rings, yang sayangnya ia justru dikepung. Bersamaan Tony selesai mengisi daya baju besinya, kemudian ia menyerang pasukan Ten Rings. Hingga Tony berhadapan dengan Raza, hebatnya ia bisa mengatasinya, lalu menghampiri Yinsen yang sekarat. Di situ ia meminta Tony untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya, dimulai dengan membantai pasukan Ten Rings yang sudah menewaskan Yinsen. Bahkan Tony membakar persediaan senjata mereka. Kemudian Tony meloloskan diri dengan jet pelontar, lalu mendarat ke tanah sampai body armornya berserakan. Setelah itu Tony jalan kaki mencari bantuan. Untungnya helikopter penyelamat datang bersama dengan Rhodes. Seketika Tony dievakuasi dan dibawa pulang ke Amerika, di mana Pepper sudah menantinya. Ia sangat khawatir dengan keadaan Tony, ditambah Tony menolak pergi ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. Ia justru ingin memakan burger dalam perjalanan ke konferensi pers nanti. Sesampainya di tempat konferensi, Tony disambut oleh Stain, sementara Pepper dihampiri oleh Phil, yaitu seorang agen rahasia bernama Shield. Lewat Pepper, ia ingin mengajak Tony berdiskusi. Di sisi lain, Tony membuat pernyataan pada pers tentang perusahaannya yang ternyata selama disekap ia mengalami konflik batin, seperti senjata ciptaannya sudah menewaskan banyak orang. Oleh karena itu, Tony memutuskan untuk menutup pabrik senjatanya. Ia membuat Stan serta para jurnalis heboh mendengarnya. Lalu di keesokan harinya, Stan menghampiri Tony yang lagi di mesin arc reactor, di mana Stan melaporkan bahwa sahamnya anjlok karena pernyataannya, padahal sudah sejak dulu Stark Industries berdagang senjata. Yang menurut Tony, dunia akan semakin kacau, ditambah teknologi reaktor harus ditinjau ulang. Di situ Stan menolak dan malah penasaran dengan arc reactor di dadanya Tony. Membuat Stan bahagia mengetahui Tony berhasil membuat arc reactor pertamanya, jadi meminta Tony bersembunyi sementara waktu. Sementara itu, Pepper menonton video roasting tentang Tony. Tidak lama ia dipanggil ke bengkel, lalu ditugaskan menukar arc reactor yang lama dengan yang baru. It's not pus, it's an inorganic plasma. Just pulled out. Oh God. I was Okay. not expecting. Don't put it back in. Kemudian Tony menyuruh Pepper membuang arc reactor lamanya. Di sisi lain, Rhodes mengenalkan berbagai macam pesawat tempur kepada pasukan militer muda. Tidak berapa lama Tony menghampirinya, lalu mengajak Rhodes bergabung dengan aksinya.
Sedihnya Rhodes tidak mau nih. Meskipun begitu, Tony tetap menjalankan misinya. Dimulai memerintahkan Jarvis AI ciptaannya untuk menyalin rancangan baju besi Mark II dari database kantor. Ia berencana menghapus proyek tersebut, tapi hanya bisa di kantor, sedangkan Tony keluar rumah. Di sisi lain, Zama serta pasukan Ten Rings berhasil mengumpulkan serpian baju besi miliknya Tony. Bersamaan Tony sedang merakit baju besinya dengan teknologi canggih. Half a meter back to center. What? It's completely wrong. Lalu Pepper masuk sambil membawa hadiah untuknya, sekaligus memberitahu kedatangan Stan, yang ternyata ia habis rapat Dewan Direktur dan memutuskan Tony dilarang aktif dalam perusahaan. Dengan alasan stres karena kejadian sebelumnya yang tentunya Tony tidak terima nih, karena ia penanggung jawab perusahaannya. Di sini Stan mau membantu asal ia bersedia ark reaktor miliknya diteliti, yang mana tentunya langsung Tony tolak, lalu lanjut mengerjakan proyek baju besinya. 2, 1. Hingga baju besi tersebut berfungsi sesuai dengan keinginan Tony. Lalu dia nekat test drive keluar angkasa. Test complete. Preparing to power. Alright, let's see what this thing can do. Di mana lapisan mesosfer bumi membuat kostum Tony membeku sampai mesinnya mati, sehingga Tony terjun bebas dari langit. Syukurnya ia mengaktifkan tenaga cadangan. Sehingga Tony selamat pulang ke rumahnya, lalu membuka hadiah dari Pepper, yang ternyata ark reaktor pertama miliknya. Bersamaan Zama dan juga pasukan Ten Rings berhasil menyusun ulang baju besinya Tony. Sementara itu Tony mengevaluasi baju besinya tadi. Ia sambil menonton berita tentang acara penghargaan, di mana Tony tidak bisa hadir karena alasan psikologis, padahal ia tidak diundang. Jadi ia mau ke sana meninggalkan Jarvis yang sedang mengecat kostumnya. Tidak lama Tony tiba nih, membuat semua orang heboh. Sedangkan Stan tidak menyangka dengan kedatangannya. Lalu di situ Tony dihampiri oleh agen Peel, tapi ia justru teralih oleh kecantikan Pepper yang mengenakan dress biru. Saking tidak fokusnya di sini, ia setuju saja bertemu lagi dengan agen Peel, lalu mendatangi Pepper dan mengajaknya berdansa. Yang anehnya Pepper merasa bersalah berdansa dengan bosnya sendiri, karena seolah melewati batas profesionalisme kerja, sehingga suasana menjadi canggung. Jadi Tony mengambil minumnya dulu, di mana Christine menghampirinya, lalu menyudutkan Tony nih atas penyerangan di kota Gulmira kemarin. Di sini Tony yang tidak tahu apa-apa segera konfirmasi ke Stan, yang ternyata memang ia lakukan namun secara rahasia. Membuat Tony emosi, ditambah pemberitaan kota Gulmira jatuh dalam kehancuran. Untungnya baju besi Tony siap digunakan nih, ia pun on the way ke sana. Bersamaan, Ten Rings menginvasi warga Gulmira, di mana pria dewasa dijadikan sekutu, sementara ibu dan juga anak ditangkap. Syukurnya di waktu yang tepat Tony tiba, ia pun berhasil menyelamatkan satu keluarga. Lalu menangkap anggota Ten Rings, supaya warga Gulmira menghukumnya. Setelah itu Tony pergi, sialnya ia terkena misil, lalu jatuh di gudang penyimpanan rudal Jericho. Seketika Tony menghancurkan tempat tersebut, lalu pergi begitu saja. Yang ternyata dirinya tertangkap oleh radar Amerika sebagai pesawat asing tanpa pesawat. Jadi petugas memanggil Rhodes untuk mengidentifikasinya, namun Rhodes justru menanyakannya pada Tony. Di sini Tony berbohong kalau ia tidak tahu apapun, padahal angkatan udara mengirim 2 jet tempur untuk menghabisinya. You
You have radio contact. Non-responsive. Hebatnya Tony bisa menghindar, lalu menghubungi Rhodes dan memberitahunya bahwa pesawat tanpa awak adalah dirinya. Namun malangnya Tony yang bersembunyi di bodi pesawat ketahuan. Ia pun terlepas hingga menabrak pesawat satunya lagi, membuat pilotnya harus evakuasi diri dengan kursi pelontar. Namun di situ parasutnya tidak bisa dibuka. Syukurnya Tony datang dan mengaktifkan parasutnya sehingga semuanya selamat. Lalu Rhodes menyampaikan ke publik bahwa pihak Amerika tidak terlibat dengan apa yang terjadi di Gulmira. Padahal Stan yang mengkhianati negaranya sendiri demi membantai Tony, karena selama ini bersengkongkol dengan Raza, bahkan memerintahkannya merakit kembali baju besi Tony. Namun di situ Raja tidak mau menyerahkannya begitu saja. Ia meminta imbalan baju besi untuk pasukannya, yang tentunya Stan tolak nih, bahkan menggunakan alat pelumpuh suara ke Raza, membuatnya lumpuh sementara. Jadi Stan mengambil baju besi sekaligus membantai pasukan Ten Rings. Sementara itu, Pepper ditugaskan oleh Tony pergi ke kantornya untuk meretas file Ghost Drive yang berisi data penjualan senjata rahasia. Ya, menurut Pepper ini berbahaya, nyawa Tony bisa terancam. Namun di situ Tony tahu kalau yang dilakukannya benar, sehingga Pepper bersedia ke kantornya, lalu memasukkan USB khusus untuk menyalin file Ghost Drive. Terlihat ada proyek pembuatan baju besi di sektor 16. Sekaligus video penyanderaan Tony yang meminta bayaran lebih ke Stan. Seketika Pepper menyalin semuanya. Sialnya tiba-tiba Stan muncul, sedangkan proses penyalinan masih lama. Di situ ada kesempatan Pepper menutupi USB-nya dan juga mengaktifkan screensaver untuk mengelabui Stan, lalu menanggapi Stan yang mengajaknya mengobrol. Setelah itu Pepper mencabut USB-nya sambil ditutup sama koran. Yang sayangnya Stan meminta koran tersebut. Otomatis Pepper memberikannya, lalu pergi secepat mungkin dari situ. Untungnya ia bertemu dengan agen Peel. Bersamaan Stan mengetahui apa yang dilakukan Pepper. Ia pun mendatangi timnya untuk menanyakan arc reaktor yang dimintanya. Namun peneliti yang ada di situ tidak bisa membuat hal yang serupa, sehingga Stan mendatangi Tony tidak lupa melumpuhkannya dulu dengan pelumpuh suara, membuat Tony tidak berkutik saat Stan mencabut arc reaktornya. Sedangkan Stan tersenyum puas. Berkat ciptaan Tony, ia bisa menciptakan senjata yang overpower. Lalu sebelum pergi, Stan memberitahu Tony kalau Pepper akan dibinasakan karena terlibat. Di sisi lain, Pepper menghubungi Rhodes untuk meminta bantuannya mengecek keadaan Tony, sedangkan ia bersama agen Peel menuju sektor 16. Di waktu yang sama, Tony teringat hadiah dari Pepper. Sekuat tenaga ia mengambilnya, tapi Tony tidak sanggup nih. Jadi tangan robotnya ia mengambil. Sementara itu Stan memasang arc reaktor milik Tony ke baju besi miliknya. Bersamaan Rhodes tiba di tempat Tony, di mana Tony mengkhawatirkan kondisi Pepper yang saat ini membuka paksa pintu sektor 16, di mana Stan bersiap dengan baju besinya. Begitupun Tony, ia langsung on the way ke sana. Sementara itu Pepper serta agen SHIELD berhasil masuk ke sektor 16. Mereka mendapati kostum dan juga rancangan baju besi milik Stan. Tiba-tiba Pepper dikejar oleh Stan yang menggunakan baju besi. Untungnya di waktu yang tepat Tony datang. Ia pun adu mekanik nih dengan Stan. Hingga Tony mendapatkan ide mengajak Stan ke lapisan mesosfer supaya baju besinya membeku dan mesinnya mati. Dan benar aja Stan terjun bebas ke tanah, sedangkan Tony berhasil mendarat dengan tenaga darurat. Tidak berapa lama Stan kembali. Ia menghajar Tony habis-habisan sampai menemukan baju besinya. Namun di situ Tony mengaktifkan misil kecil agar lolos dari genggaman Stan, lalu menghubungi Pepper memintanya mengaktifkan reaktor di konsol pusat. Sementara Tony menghalau Stan. Ya malangnya Tony tetap kalah. Ia ditembak terus-menerus di atas reaktor.
Padahal Pepper ingin mengaktifkan tombol terakhir reaktornya. Ia segera meminta Tony pergi. Tapi di situ Tony memaksa Pepper untuk mengaktifkannya. Sehingga Stan tewas, sedangkan Tony berhasil menghindar dari ledakan. Lalu Tony mengadakan konferensi pers bersamaan ada pemberitaan tentang dirinya adalah Iron Man. Yang menurut agen Peel identitasnya tersebut harus ditutupi, bahkan kematiannya Stan. Kemudian tiba waktunya Tony membuat pernyataan tentang perusahaannya. Namun di situ Kristen lebih penasaran apa tanggapan Tony tentang pahlawan berkostum besi. Dengan jujur Tony mengaku nih, ia adalah Iron Man. Di akhir film setelah Tony membuat pernyataan tersebut, ia dihampiri oleh Nick Fury, yaitu Direktur S.H.I.E.L.D. yang mengajaknya bergabung ke Avengers. Nah itu tadi alur cerita dari film Iron Man 1. Gimana Sleeper, seru banget kan ngelihat pertarungan Iron Man kali ini? Nah kalau video kali ini rame, nanti aku lanjutin cerita Iron Man yang kedua. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.